Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama Ibu Cindy Anggereni Widodo. Kalian bisa menyapa Ibu dengan sapaan Ibu Cindy. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada dua. Yang pertama, Ibu harap anak-anak mampu menentukan model matematika dari permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, Ibu harap anak-anak mampu menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan cara grafik dan substitusi. Nah, di antara kalian pasti ada yang bertanya-tanya nih, apa sih Bu gunanya kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel? Jadi, dengan kalian mempelajari sistem persamaan linear dua variabel, kalian dapat menentukan harga suatu barang yang telah kalian beli. Yang kedua, kalian dapat menentukan nilai suatu barang. Yang ketiga, ke depannya kalian dapat menentukan keuntungan maksimum dan minimum, serta manfaat-manfaat lain yang akan kalian peroleh setelah mempelajari materi ini. Adapun sub pokok yang akan kita bahas hari ini ada tiga. Yang pertama, konsep persamaan linear dua variabel. Yang kedua, penyelesaian SPLDV dengan grafik. Yang ketiga, penyelesaian SPLDV dengan substitusi. Adapun kegiatan pembelajaran hari ini adalah diskusi dan tanya jawab. Ibu harap dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab, kalian mampu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran serta fokus dan bersemangat dalam menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, kita lanjut ke materi. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, hari ini kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Silahkan anak-anak buka buku paketnya halaman 193. Sudah? Oke. Jadi pada kelas 7 kalian telah mempelajari sistem persamaan linear satu variabel. Dan pada semester ini kalian telah mempelajari bentuk aljabar dan persamaan garis lurus. Materi-materi tersebut adalah konsep dasar untuk memahami SPLDV. Jadi sebelum kalian memahami SPLDV, kalian perlu mengetahui serta memahami konsep dari persamaan linear dua variabel tersebut. Pada kegiatan ini, kalian akan mempelajari bagaimana cara menulis persamaan linear dua variabel. Namun, sebelum Ibu ajarkan kalian menulis persamaan linear dua variabel, Ibu akan mengajak kalian untuk membedakan persamaan linear satu variabel dan dua variabel. Jadi, persamaan linear satu variabel itu artinya dalam satu persamaan dia memiliki satu variabel, di mana variabel ini biasanya dituliskan dalam bentuk huruf. Oke, contohnya X plus 3 sama dengan 0. Nah, di persamaan ini dia hanya memiliki satu variabel, yaitu X. Maka X plus 3 ini merupakan linear satu variabel. Selanjutnya untuk yang dua variabel, berarti dia memiliki dua huruf dalam satu persamaan. Contohnya X plus Y sama dengan 4. Nah, di persamaan ini dia memiliki dua variabel, yaitu ada Y dan ada X. Oke, sekarang Ibu kasih kalian contoh soal. Sekarang silahkan kalian perhatikan slide berikut ini. Di sini kalian diminta untuk menentukan yang mana merupakan sistem persamaan linear satu variabel dan dua variabel. Oke, akan Ibu tanya dari yang duduk paling pojok kanan. Untuk nomor 1, apakah dia merupakan persamaan linear satu variabel atau dua variabel? Satu variabel, Bu. Nah, benar sekali. Ayo berikan tepuk tangan ke teman-temannya. Ya, sebelahnya untuk yang nomor 2. Dua variabel, Bu. Ya, benar sekali. Yuk, sebelahnya. Satu variabel, Ya, Bu. betul. Dan ayo coba lihat. Yang soal nomor 4, apakah dia linear satu variabel atau dua variabel? Persamaan linear dua variabel, Bu. Ya, benar sekali. Ya, oke. Ibu anggap kalian sudah paham ya. Oke, kalian semua sudah benar menjawabnya. Ibu anggap kalian semua sudah paham ya untuk membedakan persamaan linear satu variabel dan dua variabel. Oke, sekarang kita akan lanjut ke penulisan persamaan linear.
Jadi, Ibu minta kalian untuk menyimak video yang akan Ibu tampilkan. Juli dan Wawan memiliki kesamaan hobi, yaitu merawat hewan-hewan peliharaan. Tidak sedikit uang yang mereka habiskan ketika mengunjungi pasar hewan untuk hobi ini. Tadi pagi, Juli mengeluarkan Rp150.000 untuk membeli seekor burung dan seekor kucing. Sedangkan Wawan mengeluarkan Rp50.000 untuk membeli seekor burung saja. Nah, setelah kalian menonton video, sekarang silahkan kalian simak audio yang akan Ibu putarkan. Juli mengeluarkan Rp270.000 untuk membeli 3 ekor kura-kura dan 2 ekor kelinci. Wawan mengeluarkan Rp110.000 untuk pembelian seekor kura-kura dan seekor kelinci. Bagaimana dari audio tersebut? Apakah di antara kalian ada yang mau menuliskan persamaan linier di depan kelas? Yang mau maju ke depan, Ibu tambah 2 poin keaktifan. Mau jawabannya benar atau salah, tidak apa-apa. Tetap Ibu hitung poin keaktifannya. Saya, Bu. Ya, silahkan maju ke depan. Iya, benar sekali ya. Ayo beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, silakan duduk kembali ke tempatnya ya. Setelah kalian memahami penulisan persamaan linier, selanjutnya Ibu akan menerangkan kepada kalian model matematikanya. Jadi, model matematika itu adalah menggunakan permisalan. Di sini Ibu akan menggunakan permisalan kura-kura. Kura-kura itu Ibu beri variabel X, dan kelinci Ibu beri variabel Y. Jadi dari permisalan ini kita masukkan ke persamaan yang di atas. Jadi kita ganti setiap kata kura-kura menjadi variabel X, dan setiap kata kelinci kita ganti dengan variabel Y. Maka persamaan akhirnya akan menjadi 3X ditambah 2 kelinci Y sama dengan 270.000. 1X ditambah 1Y sama dengan 110.000. Nah, jadi dari permisalan ini sampai dengan persamaan akhir, inilah yang dinamakan dengan model matematika. Semoga anak-anak paham ya. Bu, izin bertanya, kalau misalkan di permisalannya itu variabelnya bukan X sama Y, apakah boleh atau harus X dan Y ya? Jadi, dalam menentukan variabel ataupun permisalannya itu terserah kalian. Kecuali kalau pada soal tersebut telah dicantumkan permisalan. Misalkan di soal telah diterangkan apabila kura-kura memiliki variabel X dan kelinci memiliki variabel Y, maka variabel yang kalian harus gunakan adalah X dan Y. Namun, apabila pada soal tersebut tidak mengandung persyaratan seperti apabila kura-kura memiliki variabel X, maka bebas kalian menentukan variabel yang akan digunakan pada persamaan tersebut. Oke, sebelum Ibu lanjut ke penyelesaian persamaan linier dengan grafik, silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 210. Kalian baca terlebih dahulu ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai membaca? Sudah? Sekarang kalian perhatikan slide yang telah Ibu tampilkan ya. Nah, di slide ini terdapat sebuah soal. Adakah di antara kalian yang ingin mencoba menyelesaikan soal tersebut? Yang berani maju ke depan dan menjelaskan kepada teman-temannya, Ibu tambah poin keaktifan 5. Belum ada? Oke, berarti Ibu yang akan menjelaskan ya. Jadi, penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel dengan grafik. Untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel dengan grafik, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari titik koordinat dari kedua persamaan.
Untuk mencari titik koordinat dari persamaan, kita bisa menggunakan permisalan X sama dengan 0. Untuk persamaan yang pertama, kita misalkan X sama dengan 0, maka kita peroleh nilai Y sama dengan 5. Lalu, untuk menentukan nilai X, untuk menentukan titik koordinat X, kita bisa mempermisalkan Y sama dengan 0. Nah, setelah kita misalkan Y sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan min 5/2 atau min 2,5. Selanjutnya, kita menentukan titik koordinat dari persamaan X plus Y sama dengan min 1. Menggunakan permisalan X sama dengan 0, kita peroleh Y sebesar min 1. Lalu, kita misalkan Y sama dengan 0. Setelah kita ganti nilai Y sama dengan 0, kita peroleh nilai X sama dengan min 1. Nah, setelah kita menentukan titik koordinat, selanjutnya kita menentukan letak titiknya. Yang pertama, titik min 2,5, kita cari posisi. Nah, di sini adalah posisi min 2,5. Selanjutnya, kita mencari posisi titik 5 pada sumbu Y. Selanjutnya, kita tarik garis untuk menghubungkan dua titik tersebut. Selanjutnya, kita menentukan letak titik koordinat dari persamaan 2, yaitu min 1 dan min 1. Nah, setelah itu kita tarik garis. Nah, untuk menentukan penyelesaian dengan cara grafik, kita harus menentukan titik potong. Titik potong di antara dua garis tersebut. Dari dua garis ini, di manakah letak titik potongnya? Nah, di sini adalah letak titik potongnya. Maka penyelesaian dengan cara grafik kita temukan sebesar min 2,1. Untuk membuktikan bahwasanya min 2,1 ini adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, kita bisa membuktikannya dengan cara mensubstitusi nilai X sebesar min 2 dan nilai Y sebesar 1 pada kedua persamaan. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Di sini, nilai yang telah disubstitusikan sama dengan nilai yang telah diketahui. Jadi, selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel adalah min 2,1. Untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel, selain kalian dapat menyelesaikannya dengan grafik, kalian juga bisa menyelesaikannya dengan cara substitusi. Untuk sebagai contoh penyelesaian, silahkan kalian perhatikan slide di depan. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan substitusi. Nah, seperti judulnya, yaitu substitusi, yang artinya mengganti. Jadi, pada cara ini, kita mengganti setiap nilai dengan persamaan yang baru. Nah, di sini telah ada dua persamaan. Nah, kita lihat dari kedua persamaan ini. Kira-kira yang mana yang mau kita ubah persamaannya? Nah, misalkan kita ingin mencari nilai X terlebih dahulu, maka yang pertama kali kita cari adalah persamaan Y sama dengan dari kedua persamaan tersebut. Kita bisa pilih salah satu dari persamaan tersebut. Nah, oke, di sini ibu akan mencoba mengubah persamaan 1 menjadi Y sama dengan. Dari persamaan 2X plus Y sama dengan 3, kita dapat menentukan nilai X dengan cara mengganti atau menyubstitusi bentuk persamaan Y. Nah, dari 2X plus Y sama dengan 3, kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan 3 min 2X, karena 2X di sini kita pindahkan ruas, maka menjadi negatif. Selanjutnya, dari persamaan ini kita substitusikan pada persamaan 2, yaitu X min 3Y sama dengan 5. Jadi, kita ganti nilai Y dengan 3 min 2X. Nah, setelah persamaan di sini telah mengandung satu variabel yaitu X,
maka kita bisa menentukan nilai dari X. X plus 6X maka diperoleh 7X, dan min 9 di sini kita pindahkan ruas menjadi 14. Maka kita peroleh X bernilai 2. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai Y, kita bisa substitusikan nilai X sama dengan 2 pada persamaan Y sama dengan 3 min 2X. Setelah kita substitusi, kita peroleh nilai Y sama dengan min 1. Nah, untuk membuktikan bahwa X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1, kita perlu pembuktian. Untuk pembuktiannya, sama seperti yang tadi. Kita substitusikan nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1 pada kedua persamaan. Nah, setelah kita substitusikan, kita lihat apakah hasil dari substitusi sama dengan hasil yang telah ditentukan tadi atau yang telah diketahui tadi. Nah, di sini sama ya hasilnya. Jadi, penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel adalah 2,-1. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan penyelesaian persamaan linear dua variabel? Ibu anggap kalian sudah paham ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah soal cerita. Silahkan kalian diskusikan dengan teman sebangku. Sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan memberikan langkah-langkah penyelesaian untuk soal cerita. Yang pertama, kalian tentukan dahulu model matematika dari soal tersebut. Yang kedua, baru kalian menentukan harga ataupun nilai dari variabel tersebut. Silahkan kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian ya. Setelah kalian selesai, kalian bisa maju ke depan dan menjelaskannya kepada teman-teman kalian. Ayo, siapa kelompok yang sudah siap untuk maju ke depan? Mungkin bisa perwakilan temannya? Oke, kamu ya, maju ke depan ya. Ya, benar sekali ya. Oke, beri tepuk tangan kepada temannya yang telah membantu Ibu untuk menjelaskan dari soal cerita ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu paparkan dapat tersampaikan dengan jelas, sehingga anak-anak mampu memahami materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Ada rangkuman materi kita hari ini. Yang pertama, kita telah mempelajari konsep persamaan linear dua variabel, di mana telah kita pelajari bagaimana cara penulisan persamaan serta model matematikanya. Yang kedua, kita telah mempelajari penyelesaian persamaan linear dua variabel. Di antaranya ada dengan cara grafik dan substitusi. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian soal latihan sebagai penguatan pemahaman kalian serta melatih kreativitas kalian dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 215. Kalian kerjakan pada buku latihan kalian dan dikumpulkan minggu depan. Di minggu depan, Ibu akan membahas soal latihan yang telah kalian kerjakan. Apabila ada di antara kalian yang nilainya